Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah psikodiagnostik, yaitu Ibu Eka Surfatianingsi Jafar, SPC MPC Psikolog, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andi Desvita Isya Vivianti, perwakilan dari kelompok 3 tes minat yang akan menjadi moderator dalam diskusi siang hari ini. Adapun nama anggota dari kelompok tes minat yaitu Andi Kesya Aulia Jamil, Andi Husnia Kusri, Andi Kireina Kandawang, Alif Maisa Rusyali, Alif Firmansyah, dan saya sendiri, Andi Desvita Isya Vivianti, dan yang terakhir, Andi Afifah Hidayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang norma secara umum dan norma pengetesan alat tes minat. Dengan mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi tersebut. Kepada materi, saya persilahkan. Baik, jadi langsung saja norma pengetesan secara umum. Next. Baik, norma pengetesan secara alat tes psikologi secara umum. Yang pertama itu, penguji diharapkan terintegritas, memahami dan mengetahui etika pengetahuan dasar yang valid oleh komunitas psikologi. Yang kedua, penguji diharapkan profesional dalam pengetesan di mana alat tes yang digunakan itu valid dan memenuhi norma yang juga sudah terstandarisasi. Yang ketiga, dalam hasil tes tidak terdapat kebohongan, pemalsuan data hasil, atau manipulasi fakta yang direncanakan dengan sengaja yang nantinya akan mempengaruhi hasil tes, sehingga diharapkan data yang dihasilkan asli dari apa yang telah diujikan. Next. Yang keempat, skor atau hasil yang keluar pada tes memberikan makna dan menjadi tolak ukur bagi individu maupun kelompok yang dapat mengacu performa. Yang kelima, tes yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang harapannya bahwa tes dapat tepat sasaran. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu norma perkembangan dan norma dalam kelompok. Norma perkembangan biasa disebut juga dengan norma berdasarkan umur, di mana dalam psikologis norma ini digunakan untuk menginterpretasikan skor dan dihasilkan oleh tes tentang tingkat perkembangan individu. Norma perkembangan ini lebih digunakan untuk tujuan deskriptif pada studi klinis. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, norma dalam kelompok. Norma dalam kelompok biasanya digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif dengan menafsirkan skor tes dengan membandingkannya dengan performa kelompok subjek atau kelompok standar pada hasil pengetesannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri lain. Baik, norma pengetesan alat ukur tes minat. Next. Untuk yang pertama, tes minat yang digunakan adalah KUDER. KUDER ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada KUDER General Interest Survey atau KGIS. Dalam tes ini, norma gender digunakan untuk mengurangi bias antara laki-laki dan perempuan dalam hasil tes. Dan norma pemisahan dibagi menjadi 4 kelompok respon, yaitu untuk anak laki-laki dan perempuan berusia 6-8 tahun dan 1 tahun. 9-12 tahun, hasil tes minat menunjukkan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dengan nilai rata-rata anak laki-laki paling tinggi di bidang mekanik, kalkulasi,
persuasi, dan sains. Namun skor rata-rata anak perempuan cenderung tertinggi dalam bidang seni, musik, sastra, layanan sosial, dan manajemen. Next. Kemudian yang kedua ada tes Kuder Occupational Interest Survey atau KOIS. Tes ini menggunakan perbandingan kepuasan kerja antara mahasiswa yang puas dengan pekerjaannya dan mereka yang kurang puas dengan pekerjaannya dan tingkat studi yang mereka pilih. Skor responden pada setiap skala minat digunakan sebagai korelasi antara minat mereka dan pola minat kelompok pekerjaan tertentu. Dengan skor ini tersedia dari 109 kelompok pekerjaan responden pekerja tertentu yang meliputi ahli kecantikan, pengacara, bahkan ahli kimia serta 40 universitas. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Tes selanjutnya itu ada tes Kuder Preference Record Vocational atau KPRV. Norma untuk tes KPRV didasarkan pada pengujian sejumlah besar sampel populasi yang representatif secara statik dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, dan bidang pekerjaan. Norma KPRV terdiri dari 3 jenis, norma umum, norma sekolah, dan norma profesional. Norma umum digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan populasi yang lebih besar di seluruh negara. Norma sekolah digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan siswa yang seumuran dan belajar di lingkungan yang sama. Sedangkan norma profesional digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan orang dewasa yang bekerja di bidang pekerjaan tertentu. Berikutnya ada tes Rothwell-Miller Interest Blank atau RMIB. Norma untuk alat tes RMIB antara lain yaitu ada norma umum. Norma umum mengacu pada nilai rata-rata atau skor standar dari individu pada tes ini. Norma umum digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan hasil tes kelompok yang lebih besar untuk menentukan di mana individu tersebut berada dalam spektrum minat dan bakat yang diberikan. Adapun norma khusus mengacu pada skor standar untuk kelompok yang homogen dalam hal jenis kelamin, usia, atau pendidikan. Hal ini diperlukan karena minat dan bakat seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya, materi ketiga, The Strong Interest Inventory atau SII. SII adalah inventaris minat karir yang dihormati secara luas yang dirancang untuk memberikan wawasan tentang minat pribadi Anda dan membantu Anda mengidentifikasi pekerjaan untuk dijelajahi berdasarkan minat tersebut. Penilaian ini didukung oleh penelitian selama lebih dari 80 tahun tentang bagaimana orang-orang dengan minat yang sama dikerjakan. Yang keempat, Pajajaran Interest Inventory atau PII. PII ini adalah instrumen yang dikembangkan untuk mengukur area minat yang dimiliki oleh individu. Ini dikembangkan dan distandarisasi untuk penggunaan penentuan bidang studi di perguruan tinggi bagi siswa-siswa sekolah menengah atas SMA. Selanjutnya ada Young Vocational Interest Survey atau JVIS. JVIS ini adalah tes yang membantu untuk mencari tahu minat yang mungkin cocok dengan dirinya sendiri berdasarkan apa yang disukai. Dalam bidang karir
sains, teknologi, seni, kesehatan, dan lain-lain. Tes ini didasarkan pada teori minat bimbingan karir yang Baik, karena sepertinya ada bermasalah jaringan dari salah satu pemateri, maka saya akan lanjutkan sedikit. Tes JVIS ini didasarkan pada teori minat bimbingan karir yang dikembangkan oleh ahli psikologi Amerika, John Neil Holland. Teori Holland mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan minat karir yang berbeda, dan JVIS digunakan untuk menentukan tipe kepribadian dan minat karir seseorang. Next. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bentuk final JVIS memuat 34 skala minat dasar yang mencakup 26 peran kerja dan 8 gaya kerja. Inventory ini dirancang agar dapat diterapkan pada jenis kelamin. Meskipun tersedia norma-norma persentil terpisah untuk sub-sub kelompok wanita dan pria. JVIS bisa diberi skor secara manual dengan cepat dan mudah untuk 34 skala. Akan tetapi, pilihan-pilihan penentuan skor berbasis 46 komputer yang ada menggunakan norma-norma paling baru dan menyediakan berbagai analisis skor tambahan dalam laporan naratif yang lebih luas dan yang baru direvisi. Misalnya, laporan-laporan berbasis komputer yang mencakup skor-skor yang diturunkan dari analisis faktor atas 34 skala minat dasar. Skor-skor yang ini dibuat menurut model 6, tema Holland mencakup 10 tema pekerjaan umum, ekspresif, logis, bersifat menyelidik, praktis, tegas, sosial, bersifat membantu, konvensional, bersifat wirausaha, dan komunikatif. Next. Yang kelima, alat tes yang kelima yaitu Computer Assessment Inventory atau CAI. Tes ini secara dekat mengikuti pola inventory Strong, yang dimana dirancang khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. Tes CAI disusun dengan bahasa untuk subjek dengan tingkat membaca kelas 6. CAI juga bisa digunakan pada orang-orang dewasa yang memiliki kemampuan membaca yang buruk. Seperti Inventory Strong, CAI juga menyediakan skor pada 3 tipe skala utama, yang termasuk 6 skala tema umum Holland, 22 skala bidang minat dasar homogen, dan 91 skala pekerjaan. Next. Career Assessment Inventory terbagi menjadi 2 versi, antara lain yang pertama, The Vocational Version atau VV, memiliki 305 item soal inventory yang dimana dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu aktivitas, mata pelajaran sekolah, dan pekerjaan. CAI menyediakan skor pada 3 tipe skala utama, termasuk 6 skala tema umum, 22 skala bidang minat dasar homogen, dan 91 skala pekerjaan indeks administratif, dan 4 skala non-pekerjaan juga termasuk di dalamnya. Versi yang kedua yaitu The Enhanced Version atau EV menyediakan 370 item yang terdapat di dalam 3 kategori utama, yaitu aktivitas, mata pelajaran sekolah, dan pekerjaan. Item dalam tes CAI yaitu pekerjaan yang indeks administratif 5, skala non-pekerjaan 4, tema pekerjaan umum 6, skala ketertarikan dasar 25, dan skala pekerjaan 111. EV sangat serupa dalam struktur dan memiliki instrumen yang sama sekali terpisah dan dapat diterapkan pada banyak dan rentang pekerjaan yang lebih luas dalam mencakup banyak yang memerlukan pendidikan lewat sekolah menengah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Dengan ini saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.